Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahma Septriana, mahasiswa PPG Baik tahap ketiga tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 42500 15066. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 277 Jakarta, kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dimulai.
ya. Dan yang terakhir lagi ada sesi tadi tuh. Oke. Nah, siap-siap ya. Maju. Oke, good. Ini harus nih. Ini saya siapkan lem. Ini ke sini. Ini nih. Iya, yang ambil cari. Coba cari. Coba cari. Kalian lebih nggak? Tidak. Nggak pas kok. Pas kok. Enggak, ini kayaknya bukan. Iya, itu bukan. Ini bukan. Ini bukan. Gede-gede banget. Ini ibarat coy. Enggak gede. Nah.
Ini aja. Di bagian belakangnya itu kamu jelaskan apa inti dari gambar tersebut. Asal apa? Kamu jelaskan positifnya apa, negatifnya apa. Silakan tulis. Inti dari gambar tersebut bagian ini nanti harus sebelah ya. Harus sebelah ini. Mata. Ayo, silakan. Oh iya, lupa. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, maju. Mimik ya. Baik, pakai mic baik. Berapa orang? Jadi contoh ini adalah contoh gambar dari Al-Basir. Ada satu benang tersembunyi. Al-Basir adalah Allah, baik yang tampak maupun yang bersembunyi. Contoh sikapnya adalah selalu berbuat baik meski tidak dilihat oleh orang lain. Berbuat kebaikan bukan hanya karena yang dipuji, tetapi karena sadar Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Positif dari kegiatan Al-Basir adalah bersedekah. Kita bersedekah, kita tidak kasih tahu siapa-siapa, namun Allah tahu apa yang kita lakukan. Negatifnya adalah melakukan kegiatan buruk. Contohnya, kita sedang berpuasa atau bulan Ramadan, kita bukan diam-diam, tidak ada yang tahu, tapi Allah tetap tahu. Nah, itu saja penjelasan singkat dari Al-Basir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
puzzle ini tentang al-alim. Inti dari gambar tersebut adalah gambar tersebut menunjukkan peran penerapan salah asmaul husna al-alim yang berarti mengetahui contoh sikap teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Rajin belajar, 2. Tidak sombong dan 3. Menggunakan ilmu kebaikan, 4. Bersungguh-sungguh untuk menuntut. Sisi negatifnya yaitu beberapa orang mencari informasi secara lengkap dan mencari informasi sederhana sehingga menjadi salah paham antara orang lain. Dari Indonesia satu ada juga sudah dari sifat dari cara Indonesia adalah belajar dan berbagi pengetahuan kepada orang lain. Kalau di Indonesia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya buat dari kelompok saya punya. Ini dari gambar tersebut adalah sekelompok orang yang sedang membicarakan dulu mengenai orang yang berada di depannya. Hal ini termasuk dalam Al-Husna Al-Sami. Al-Sami sendiri memiliki arti Allah Maha Mendengar. Hal ini mengartikan bahwa Allah SWT mendengarkan segala isi pembicaraan dulu sekelompok orang tersebut. Meski suara itu seolah dibisikkan seperti sesuai pada gambar, maka tidak boleh membicarakan hal buruk mengenai orang lain atau gosip, karena benar dosa. Seperti kata kata, mulutmu harimau, artinya segala sesuatu yang dikeluarkan dari mulutmu suatu saat akan kembali kepadamu. Pengalaman positifnya ada ya, menjadi teman yang baik atau menjaga perkataan keluarkan pesan karena Allah SWT mendengar asal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Le. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang puzzle yang terkait dengan kami ini. Nah, puzzle ini menceritakan Al-Husna Al-Khabir adalah salah satu nama Allah yang indah. Al-Khabir memiliki arti Allah Maha Memberitahu. Di gambar ini ada seseorang perempuan bisu dan putih, yaitu seseorang yang tidak bisa berbicara atau mendengar. Cara orang berkomunikasinya adalah menggunakan bahasa isyarat agar perempuan tersebut mengerti apa yang kita bicarakan atau apa yang kita maksud dan tidak terjadi kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Perilaku ini mencerminkan tentang asmaul husna al-khabir yang artinya Maha Memberitahu. Contoh lainnya adalah kita tidak boleh memandang rendah seseorang karena kita tidak tahu masa depan orang tersebut. Nah, yang kedua, kita tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki karena amal pasti akan berlaku. Yang ketiga, kita harus selalu menghargai karena mungkin kelebihan kita ada di dia dan kekurangan dia ada di kita. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan puzzle yang sudah kalian sebut, nah ini semua adalah sifat-sifat atau nama-nama dari Allah ya. Jadi kalian itu harus yang namanya menerapkan sikap-sikap baik tentang dari Allah, dari mulai maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, sama maha memberitahu ya. Jadi kalau dari sisi poin-poin masing-masing kalian sudah tahu lah. Seperti apa alim, sisi positif asam seperti apa, sisi positif dari al-khabir seperti apa, sama al-basir ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya Bu, bagaimana cara meneladani al-basir? Oke, cara meneladani al-basir. Al-basir artinya apa? Maha melihat. Nah, karena si cara meneladaninya, kita cukup bahwa kita tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Di setiap apa yang kamu lakukan, kamu harus selalu ingat Allah. Kita harus pikir 2 kali apa yang kamu ingin lakukan. Kan al-basir di Allah itu mengawasi kalian apa yang kamu lakukan di dunia ini. Jadi kalau sama melakukan kamu dipikir dulu, dipikir oh ya ini baik gak ya buat gue, oh ya ini menurut gue juga ya. Kamu harus pikir 2 kali contoh di saat kamu di jalan yang apa ke kamu. Kita harus pikir juga nih positifnya apa, negatifnya apa. Misalnya kamu udah temen yang jalan-jalan, positifnya contoh, bagi gue harus berbuat baik di jalan, jangan macam-macam. Terus kita harus mendengarkan nih apa orang tua, hati-hati ya di jalan, jangan macam-macam ya nih gitu. Itu kita harus percaya. Karena apa? Orang tua itu memberi kebaikan buat kalian, biasanya itu nggak macam-macam duluan.
Ingat Allah mengetahui. Dalam berikutnya apapun yang kamu lakukan itu kamu harus ingat Allah. Allah bagaimana ingat Allah? Itu aja. Ada yang lagi? Kamu udah ngerti belum? Ya. Apa kamu? Nah, itu penting banget nih. Itu pertanyaan bagus. Karena setiap apa yang asal-usul itu adalah kehidupan kita sendiri. Dari mulai maha melihat, kita bisa melihat. Maha mendengar, kita bisa mendengar. Kita maha memberitahu, kita memberitahu ilmu-ilmu kita buat teman-teman kita yang kurang. Nah, itu harus menerapkan. Terus apa lagi? Maha alim, maha mengetahui. Kita yang punya ilmu, yang punya info kan saya selalu mengingatkan. Pokoknya di kelas sekretaris harus infoin ke temannya. Jangan sampai temannya itu gak tahu info bahwa hari itu ada PR atau besok ada PR. Kira-kira diterapkan belum di kelas? Bagus itu bisa dibantu temannya untuk yang tidak tahu atau yang tidak hadir di hari itu. Ya. Terus saya contoh menguasai. Allah itu menguasai segala sesuatu di dunia ini. Dalam dunia manusia kita menguasai apa saja. Pagi, jangan ngobrol, benar kan? Ya. Yang menguasai materi apa saja. Nah, kita harus menguasai. Gak hanya kita menguasai matematika, fisika, IPA, IPS juga. Semua harus menguasai. Karena apa? Ketika mau bekerja, kalian harus menguasai apapun itu. Bos itu gak mandang kamu. Lu saya gak bisa, saya gak gali sama saya dulu, enggak. Lu sudah akan tahu ngomong itu. Ketika bos kasih kamu, oh ya kamu pegang sales ya, kamu harus memasarkan produk ini. Walaupun kamu gak bisa ngomong, kamu bisa. Kenapa? Kita di pekerjaan itu harus menguasai keberanian. Jadi enggak, walaupun kamu gak bisa ngomong, kamu bisa. Kenapa? Kita di pekerjaan itu harus menguasai keberanian. Jadi enggak hanya otak saja yang bekerja, tapi sifat kita, keikutnya kita, ya pekerjaan itu. Paham sampai sini? Oke. Ada lagi mau bertanya? Apa Bella? Oke, Al-Alim. Karena apa? Nih, Al-Quran itu sudah ada yang namanya gimana sih ciri-ciri kiamat? Al-Alim kan apa artinya? Mengetahui. Allah itu sudah memberitahu, mengetahui di Al-Quran bahwa kiamat itu kapan? Ciri-cirinya seperti apa? Terus jenis-jenis seperti apa sih? Atau kalian bertemu Dajjal? Terus dia protes sama Allah, atau kamu tiba-tiba ketahuan seperti hidupmu? Nah itu. Makanya di dunia ini yang namanya asal-usul itu ada bersapal. Biar apa nak? Biar apa? Biar aku menghafal asal-usul biar apa? Biar sudah. Kan sudah dikasih tahu. Lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya, dan Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebutnya al-asma al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kalau akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 121. Oke, terima kasih. Nah, inti dari surat Al-A'raf ini adalah kita lihat ya dari artinya dulu. Al-asma al-husna, nama-nama terbaik. Maka bermuka padanya dengan menyebutnya al-asma al-husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Banyak sekali orang yang Islam, tapi dia menjelek-jelekan nama-nama mereka. Coba kalau kalian melihat sosial media, ya banyak banget yang menjelek-jelekan nama mereka Allah, dan dia viral. Tapi apa ya? Dalam pikiran mereka dalam asli ada, dalam sekolah ada bahwa orang akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kalau dia berkaman dia cuma bercanda, tidak boleh. Nama baik Allah itu tidak boleh dibawa-bawa bercanda-bercanda. Dan sekali juga yang teman-teman kalian suka lagi-lagi yang nama baik Allah, misalkan kayak nama orang tua yang masuk di asal Allah, dijadikan dipanggil apa segala macam itu kamu harus sih. Kamu nggak boleh biarin.
saja dan sudah kalian jelaskan. Jadi di sini mana melihat, kita melihat suasana yang indah, alam yang indah, dan Jakarta ya, suasana yang indah di dalam tersebut ya. Ini kenapa? Memberitahu atau tafsir ya. Ini contohnya, ini orang penaruh umum ya, dia tidak berbicara tapi dia dengan bahasa isyarat. Dia memberitahu bahwa dia itu gak bisa mendengar. Jadi teman-teman ibu masih semangat, masih tahu dengan cara memakai tangannya ya. Makanya bersyukur nih yang bisa mendengar, bisa berbicara. Banyak orang yang bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Ini tentang apa? Seorang ibu ngajarin anak-anak yang belajar atau seorang guru mengajar TK PAUD ya, membagi ilmu ke usia yang ada pada ini ya. Makanya kalian kalau punya ilmu, jangan cuma tok itu doang. Saya belajar buat, jangan. Kamu ajarin adik kamu ajarin kakak kamu, apa yang kamu pelajarin hari ini. Ya, jangan cuma untuk saja di hari ini selesai. Ada pelajaran hari ini, pelajaran selesai. Jangan, kamu kenal nih punya ilmu kayak dalam gimana nih, ada nggak pausanya. Ini, kenapa? Gosip, sabi, gosip siapa nih? Ya, gak enak nih ngomongin sama orangnya, gak enak apa? Tapi kalau misalkan orang yang demen diomongin mah, hal biasa. Udah bodoh banget ini. Tapi jangan sampai kamu keenakan diomongin. Sehingga apa? Kalau kamu banyak, dia semakin banyak besarnya ya. Jangan gosip ya, jangan menghibur ya, jangan ya. Sebelum apa menghibur, tetap menghibur kamu. Ya, kenapa? Dengan kamu belajar setiap hari, dengan beliau tiap hari, kamu tidak pasti ilmunya akan nyampe di otak. Betul nggak? Betul. Karena saya mengalami juga ada beberapa beliau masuk ke ternyata semua tak masuk karena benci. Nah, suatu saat saya mencoba untuk memperbaiki diri, saya minta maaf dengan guru tersebut, dan juga pelan-pelan saya mengerti. Jadi jangan sampai kamu mengalami ya, ya. Sudah selesai materi kali ini. Sekarang saya ingin tanya dengan kalian ya. Oke, ini jawabnya cepat ya, dalam lama ya. Oke, yang kedua, apa yang kalian dapatkan dalam puzzle ini, dalam mainan ini? Jadi menurut aku pelajaran yang aku ambil semuanya. Pelajaran yang kami dapatkan adalah bahwa dengan bekerja sama tim, pekerjaan yang dilakukan pasti akan cepat selesai. Nah, contohnya seperti apa? Tadi contohnya kita mengerjakan puzzle mengenai asmaul husna itu bersama-sama. Karena kalau sendirian pasti inget dong pikirnya taruh di mana. Tapi dengan kerja sama tim itu pasti cepat selesai. Tadi juga kita berundi untuk mengartikan pesan-pesan dari gambar yang dari bahasa tersebut, dari pesan utama, terus artinya dan asmaul husna apa, ya terus termasuk dari asmaul husna apa. Oke, terima kasih Lara. Semangat ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pelajaran ketiga? Bagaimana proyek ini membantumu lebih memahami asmaul husna? Oke, Hafiz. Menurut aku sih, ini mudah-mudahan aja ya, juga asik. Yang pertama, kita membuat puzzle itu juga bekerja sama. Terus juga nonton juga. Jadi itu lebih memudahkan kita dalam kegiatan belajar ini juga bekerja sama tim. Menurut aku sih gitu. Oke, terima kasih teman-temannya. Oke, cukup sekian. Saya